Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi alaika wa alika ya sayyidi ya Rasulullah agithna sari'an bi'izzatillah Allahumma sallimna wa ballighna Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri warzuqna fihi al-i'tikaf wal qabul. Sadaqallahul azim. Para orang tua, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah sebagai pelayan umat. Pertama, kita bersyukur alhamdulillah sampai malam ini Allah takdirkan kita berada di tempat yang sangat mulia, Masjid Al-Hidayah, dalam rangka yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ya Pak ya, apa yang kita inginkan selalu Allah hadirkan, betul ya? Apa yang kita rencanakan kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada sesuatu yang terbaik. Walaupun awalnya ya agak sedikit gimana gitu, tetapi setelah perjalanan kemudian Allah hadirkan ilmu hikmah di dalam diri kita, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian tidak terjadi, berarti itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu diulang? Ya, kurang lebih ada 31 kali pengulangan. Berapa jumlah ayatnya? Kurang lebih 78 ayat. Surat keberapa? Kalau tidak salah, surat yang ke-55. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Rasanya enggak ada, ya, rasanya enggak ada. Semua apa yang kita butuhkan Allah hadirkan, karena memang Allah itu adalah pemberi nikmat sebaik-baiknya nikmat. Karenanya pada kesempatan ini ya diberikan amanah untuk mengambil tema keutamaan i'tikaf, keutamaan i'tikaf ataupun afdol, fadhailul i'tikaf, keutamaan i'tikaf. Namun sebelum menuju kepada keutamaan i'tikaf, ini ada beberapa perspektif ya, pandangan kaitannya dengan i'tikaf. Kalau perspektif secara lugawi, iktikaf itu berarti menetap, betul ya? Menetap, berdiam, ataupun mengurung daripada sesuatu. Makna ini menunjukkan fokus, konsistensi, dan ketekunan pada satu tujuan. Ya, saya kira sepakat ini, pemahaman ini. Jadi iktikaf itu diam, mengurung dari rumah masuk ke dalam masjid, ya tujuannya adalah beribadah. Fokus, konsisten mengucapkan, mentalafudkan ya kalimat-kalimatun thayyibah. Kemudian bagaimana perspektif fikih ya, bahwa dalam fikih i'tikaf adalah berdiam di masjid dengan niat ibadah kepada Allah dalam waktu tertentu. Jadi makanya Pak Bu, karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya,
Maka yang sampai detik ini belum meniatkan untuk i'tikaf, niatkan untuk i'tikaf. Ya, niatkan untuk i'tikaf. Nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nilai i'tikaf itu sendiri. Kemudian perspektif spiritual itu adalah tazkiyatun nafas. Jadi i'tikaf adalah retreat ruhani, tujuannya membersihkan hati dari bisingnya dunia, atau bahasa kerennya itu distraksi dunia. Kan bising tuh kan ya, banyak urusan, banyak kepentingan, banyak suara-suara sumbang dan sebagainya. Masuk ke dalam masjid, minimal kita mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ada adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menguatkan hubungan dengan Allah, ya, hablum minallah. Kemudian juga menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, konteks ibadah ini kan umum. Bisa ibadah yang sifatnya mahdhah, tata caranya sudah sudah diatur. Ada ibadah ghairu mahdhah, tata caranya dipersilahkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu tuh lebih paham terkait dengan urusan dunia. Jadi manakala ibadah yang konteksnya kemudian tidak ditentukan secara syariat, diberikan leluasa kepada kita, maka secara otomatis bagaimana kemudian ibadah yang amalannya dunia ini menjadi amalan akhirat. Maka itu kembali tergantung daripada niatnya. Kemudian mencari Lailatul Qadar. Ini nih luar biasa ya, mencari Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya adalah mengisi ulang baterai iman. Jadi harapannya dengan i'tikaf, ya, iman ini semakin meningkat. Ada gairah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat wajib ataupun ibadah-ibadah sholat sunnah. Dan saya yakin yang ada di sini masih bernuansa Ramadan, karena di luaran sana sudah cuek, Pak, seolah-olah Ramadan sudah berlalu, karena dia sudah makan siang, minum, ya, melakukan hubungan naudzubillah dengan istrinya, ya, sudah nuansanya nuansa Syawal. Mereka lebarannya lebih dulu. Tapi kita Idul Fitri dan lebarannya nanti di 1 Syawal insyaallah. Mudah-mudahan kita dan anak keluarga kita bisa mempertahankan nih, karena ibadah ini hanya datang 1 tahun, ya, 1 kali dalam setahun, sayang. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kalau perspektif sosial ini terlihat individual, tetapi kemudian di situ ada menumbuhkan pribadi yang lebih sabar dan bijak, mengurangi konflik karena hati lebih lembut, menjadi teladan spiritual bagi masyarakat. Nah, lalu kemudian apa sih menjadi keutamaan? Kenapa mesti harus dibahas keutamaan? Biasanya kita tertarik, ya Pak ya, Bu, tertarik dengan keutamaan-keutamaan. Apa sih yang menyebabkan i'tikaf itu harus dilakukan? Ya, yang pertama, ya tentu ini dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu yang mengalami Ramadan 9 kali, berarti kurang lebih 9 tahun ya, kurang lebih 9 tahun. Dan Nabi tidak pernah kemudian tidak i'tikaf. Ya, ada satu riwayat itu, ya, iktikafnya di 10 pertama di bulan Ramadan. Lalu kemudian di 10 kedua bulan Ramadan. 10 ketiga bulan Ramadan. Lalu kemudian menyampaikan, kalau kamu mengikutiku maka iktikaflah 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena potensi malam Lailatul Qadar itu datangnya di asrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Malamnya malam ganjil, bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa tanggal 25, 27 ataupun 29. Makanya iltamis, ya kita cari tuh malam Lailatul Qadar di mana. Tapi ya setiap saat kita menjaga, khawatir ya pada saat datangnya malam Lailatul Qadar kita sedang lengah. Maka Nabi SAW menganjurkan pada saat masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ya itu di dalam sabda itu kencangkan ikat pinggang. Di sana kemudian dijelaskan kencangkan ikat pinggang yang dimaksud adalah jangan datengin istri dulu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Jangan datangi istri dulu padahal kamu sedang iktikaf. Jadi benar-benar. Jadi Rasulullah konsen di malam ya 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian juga menghapus dosa dan melunakkan hati. Ya, kemudian juga menjadi sebab istiqomah setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan diharapkan lebih menjaga sholat, lebih lembut akhlaknya, lebih kuat imannya, karena hatinya sudah disetel ulang. Ya, karena hati kita sudah disetel ulang, maka di 11 bulan yang akan datang harus lebih menjaga sholat, lebih lembut akhlaknya, lebih kuat imannya, karena hatinya sudah disetel ulang. Kesimpulan hikmahnya, i'tikaf adalah ibadah singkat yang efeknya panjang, membersihkan hati, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja. Ya, mudah-mudahan ya doa yang di awal tadi, Allahumma ballighna Ramadan, ya wa ballighna Lailatul Qadri, kemudian warzuqna fihi al-i'tikaf wal qabul. Insyaallah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri bulan Ramadan genap 30 hari, 29 ataupun 30 hari. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.